singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Memulai gerakan anti korupsi dimulai dari memberantas budaya korupsi, yaitu memberantas praktik-praktik korupsi kecil yang ada di sekitar kita. Sebagai mahasiswa, lingkungan terdekat kita adalah kampus dan dunia pendidikan. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus bisa dimulai dari individu mahasiswanya sendiri. Baru, kemudian untuk orang lain atau komunitas mahasiswa. Dalam konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan mencegah agar dirinya sendiri tidak mencerminkan sikap perilaku korupsi. Jika dari diri kita sudah mencerminkan prinsip tersebut, baru kemudian diri kita bisa mencegah orang lain untuk tidak berperilaku korupsi. Seperti yang paling sering terjadi, praktik budaya korupsi kecil di lingkungan kampus sebagai mahasiswa adalah aksi plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat dari orang lain, menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Bentuk plagiarisme meliputi mencantumkan informasi, data, ide, tanpa menyebutkan sumbernya, mencantumkan kata per kata, bahkan mengutip tulisan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya, dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme. Yang kedua, aksi mencontek. Melakukan aksi mencontek ketika ujian sedang berlangsung, seperti membuat contekan kecil, baik di kertas, di tangan, atau di meja. Faktor yang menyebabkan mahasiswa mencontek, yaitu karena melihat siswa yang lain mencontek. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai itu, perlu ada perlakuan khusus dan hukuman, yaitu lebih proaktif di kelas, terutama untuk awal perjumpaan di kelas. Alasan melakukan plagiarisme karena tugas penulisan yang sulit, ketidakmampuan dalam mengeksplor diri, keinginan untuk menyelesaikan tugas secara cepat, dan tidak memiliki keterampilan dalam menulis. Perilaku plagiat dan mencontek sendiri dapat muncul karena faktor kebiasaan serta tidak ada efek jera yang diberikan kepada si pelaku. Mencontek dan plagiarisme merupakan produk dari kebiasaan. Oleh karena itu, perlu untuk menciptakan kebiasaan baru bagi siswa agar memiliki keyakinan yang kuat untuk tidak mencontek dan menciptakan lingkungan yang bebas dari mencontek dan plagiarisme. Contoh tindakan mahasiswa yang tidak disadari tetapi termasuk dalam praktik korupsi, seperti tidak disiplin, datang terlambat ke kampus, memasukkan data agar mendapatkan beasiswa, dan budaya titip absen. Ini merupakan kebiasaan yang sebenarnya dimulai dari hal kecil, bahkan bisa dikatakan sepele, tetapi dikhawatirkan akan berpotensi menjadi pelaku korupsi sebenarnya di masa yang akan datang. Seperti mengutip yang dikatakan oleh mantan wakil KPK, Saud Situmorang, bahwa sebuah tindakan korupsi besar terjadi dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Jika praktik-praktik ini tetap diteruskan, akan menjadi sebuah budaya dan kebiasaan yang buruk, yang pastinya akan merusak mental, integritas, dan nilai kejujuran pada mahasiswa. Dengan ini, maka diperlukan edukasi pendidikan anti korupsi yang harus digembleng dari sejak dini atau sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Diperlukan juga tindakan represif berupa sanksi yang berat agar para pelaku mendapatkan efek jera, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jika hanya edukasi dan hukuman bisa memberikan efek jera, maka seseorang dapat berpegang pada integritas yang tertuang dalam 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani, solidaritas, sederhana, dan kerja keras. Beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari budaya korupsi, mencontek, dan plagiarisme yaitu: pertama,
Budayakan banyak membaca buku, jurnal, atau KTI yang bersumber dari internet. Jika tidak banyak membaca pengetahuan dan referensi, kita dapat bertambah, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan aksi plagiarisme. Kedua, belajar jauh-jauh hari sebelum hari H ujian. Atau kita bisa memakai metode belajar dengan semacam membuat dengan rangkuman dengan bahasa kita sendiri, sehingga memudahkan kita untuk belajar dan memahami setiap materi yang sudah dijelaskan oleh dosen. Ketiga, hindari SKS atau sistem kebut semalam. Misalnya, ujian akan dilaksanakan esok hari, dan sebelumnya mahasiswa tidak pernah membuat rangkuman secara mandiri, sehingga mendesak mahasiswa untuk menerapkan SKS. Dengan waktu yang singkat, tentunya akan memicu mahasiswa tersebut untuk membuat contekan, karena waktu belajar semalam pastinya tidak akan cukup untuk menghafal materi yang akan diujiankan besok. Keempat, jangan tidur terlalu larut malam, dan setel alarm sebelum tidur, agar bangun pagi dan berangkat lebih awal untuk mencegah terlambat datang ke kampus. Jadi gimana setelah pemaparan materi tadi? Kalian masih mau melakukan praktik korupsi? Jangan ya, berani jujur itu hebat loh, seperti slogan KPK. Jadilah generasi pemuda yang anti korupsi. Besar maupun kecil sama-sama sakit. Korupsi dilakukan oleh pejabat maupun rakyat. Stop korupsi dimulai dari diri sendiri. Katakan tidak pada korupsi, pahami, awasi, dan kritisi. Di balik pundak pemimpin yang bebas korupsi, maka disitulah masa depan negeri ini. Jadi kita sebagai pemuda, kita harus menantang korupsi dan menjadi pemimpin yang anti korupsi. Mari kita tanamkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan hal apapun untuk menghindari tindakan korupsi. Menjiplak sama saja dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, masih mau disamakan dengan para koruptor. Katakan tidak pada korupsi karena pelaku korupsi adalah pencuri. Jadi, stop korupsi untuk kebaikan negeri dan diri kita sendiri. Sedikit atau banyak, tetap saja namanya korupsi.